Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak. Suaranya semangat bapaknya sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki segmen tanya jawab dan juga curhat ya. Hadir bersama kita kedua orang guru kita. Ya, Al-Mukarram, Pak Dr. Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustazah Lulung. Dan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya dan juga bapak-bapak untuk bertanya. Tema kita adalah pamer tipis-tipis. Giliran pamer tipis, ingat langsung ya. Pamer tipis-tipis atau pick me ya. Istilah anak zaman sekarang gitu ya. Bu, harus update ya anak zaman. Saya juga waktu dikasih tema pick me apaan sih? Ketahuan, nggak update gitunya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangannya. Iya, baik Ibu, silakan. Yang pakai abu-abu jilbabnya. Baik, terima kasih Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Sulistiati, berasal dari Majelis Taklim Al-Husna. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya belum ketemu jawabannya, cuman saya ingin tanya, belum lama ini saya diminta oleh Majelis Taklim Al-Husna untuk mengkoordinir infak dalam rangka kegiatan santunan nanti di bulan Ramadan. Ya. Kemudian saya keliling ke RT saya. Ya. Kemudian pada saat saya ada yang melis, jadi ada yang nulis nama, ada yang nulis hamba Allah, ya. ada yang nulis saya. Ya. Nah, dalam benak saya, kalau orang menulis nama, apakah itu suatu bentuk kesombongan atau pamer? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang suka bikin bingung ya Bu ya. Nulis nama takut dibilang sombong, dibilang ria, ditulis hamba Allah juga. Hamba Allah. Sombong juga lagi dikiranya. Padahal ketahuan Pak itu. Oke, yang benar yang mana? Boleh nggak sih kalau seandainya saya tulis nama tujuannya misalnya untuk nyemangatin yang lain. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Misalnya sengaja deh saya nyumbang sekian supaya nyemangatin yang lain aja gitu. Silakan Ustadz Fadl. Pertanyaannya bagus dan ini relate banget. Kalau kita sedekah pakai hamba Allah sebenarnya itu udah pasti ikhlas enggak? Atau kalau pakai nama itu sombong enggak? Begini. Kita bisa jawabnya caranya begini. Ikhlas, jujur, tidak ria, itu semuanya min a'malil qulub. Itu bagian dari amal hati. Kolbu, jeroan yang gak kelihatan. Oke, beda dengan senyum, apalagi cemberut. Itu ada body language-nya, ada gesturnya, bisa dilihat. Ini cemberut, ini senyum. Tapi kalau ikhlas, sabar, itu akhlak. Akhlak itu, dan ini bagian dari min a'malil qulub, amal hati yang gak kelihatan. Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah ainun rasikhah, sesuatu yang menancap. Sesuatu yang menancap. Artinya adalah soal orang pakai hamba Allah apakah udah pasti ikhlas? Belum tentu. Hamba Allah kan kelihatan. Soal kulubnya kan gak kelihatan.
Atau ada yang ngasih nama, namanya sedekah dari Ibu Hajah Fulan binti Fulan. Apakah dia pasti riya? Belum tentu juga. Kalau hatinya memang buat Allah sedekahnya, bukan buat orang, bukan karena dinilai orang, dia dihitung ikhlas. Jadi dinamai tidak dinamai, hamba Allah tidak hamba Allah bukan jadi patokan seseorang ikhlas atau enggak. Karena ikhlas letaknya bukan di tabalan nama, tapi di hati kita. Apakah ketika kita ngeluarin uang orientasinya Allah apa enggak? Begitu Bu kira-kira Bu. Bu, paham kagak nih? Kalau enggak saya balik nih. Ya. Kalau bapak-bapak gimana Ustadz? Tuh bapaknya itu. Pak, paham gak nih Pak nih? Pak, oh Bapak semangat habis minum kopi soalnya. Kopi lu. Jadi ikhlas itu amal hati. Dan akhlak itu juga bagian dari amal hati. Ada orang dengerin pengajian, ngangguk-ngangguk dengerin. Apakah ini akhlak? Bukan. Beda antara akhlak sama sopan santun. Sopan santun itu lahiriah, tapi akhlak itu lahiriah dan batiniah. Ada orang yang dengar ngaji, belum akhlak. Boleh jadi ketika dia ngangguk dia ngomong, ini pengajian kapan selesai sih lama banget. Akhlak itu adanya di sini. Kalau dia begini tapi ngomel namanya ahlut tasannu' kata ulama. Apa itu? Pinter gimmick. Main drama, peres. Nah akhlak itu bukan main drama. Akhlak itu karakter yang berangkat dari hati dan timbulnya sporadis. Tiba-tiba gak pakai dipikir-pikir. Saya senyum deh, itu bukan akhlak. Saya ikhlas deh, gak pakai dipikir kalau ikhlas. Ikhlas mah ikhlas aja kalau sedekah. Paham Bu? Udah begitu dah pokoknya dah. Iya, baik. Bu, jelas ya? Pak. Jadi boleh Pak, kalau ada yang mau nyumbang pakai nama gitu boleh. Yang penting hatinya, niatnya, innama a'malu bin niat gitu. Jangan kayak gitu Bu ya. Ada orang disebutin di masjid, maaf misalnya Pak Amir 2 juta nyumbang ya kan. Pak nomor 2, Pak Ihsan 3 juta nyumbang. Wah ada orang di sebelah nyolek. Sombong 2 juta 3 juta disebut nama lagi katanya. Gak boleh kayak gini. Terus ditulis hamba Allah 5 juta. Terus bapaknya nyolek kayak saya dong 5 juta saya diam katanya. Dia dong. Sama aja. Kayak saya dong 5 juta saya diam ya. Sama aja. Oke silakan. Ada yang mau nanya atau mau jawab silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Aksana Ciputat. Izin bertanya Ustadz Ustazah. Ya silakan Bu. Karena ini mungkin tidak hanya saya yang mengalami, mungkin banyak ibu-ibu juga. Karena sering kalau kita berangkat ke kajian, ke pengajian gitu, ke majelis taklim, kita kan sering foto. Terus kita sering upload tuh Ustazah. Upload di sosmed. Itu saya itu. Atau upload di SW gitu-gitu ya Ustazah. Nah itu apakah termasuk perbuatan flexing? Terus sebenarnya kita nggak ada niatan untuk pamer sebenarnya. Cuman ada niatan ingin mengajak umpamanya teman yang belum pernah mau ikut ke majelis taklim, siapa tahu dengan lihat video atau kajian bisa tertarik seperti itu saja. Itu bagaimana ya Ustazah supaya kita bikin caption atau apa yang memang itu tidak menjurus ke arah flexing. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak menjurus ke arah tadi ya. Tipis-tipis tadi ya Bu. Tipis-tipis. Silakan Ustazah. Ya terima kasih Bu Yani. Kita seragam hari ini ya, cokat-cokat ya, sehati ya. Gimana kalau misalnya kita sebagai bunda-bunda soalnya pada ngaji nih. Taklim ke sana, taklim dari Senin sampai Senin lagi gitu ya. Dari yang mulai pakai dress code sampai nggak pakai dress code gitu ya.
foto dia tuh taruh di story WA dan di mana-mana. Apakah itu termasuk kita pamer bahwa nih loh aku ngaji? Tergantung. Tadi guru kita menyatakan innamal amalu biniat. Kalau niatnya siar. Nah, kenapa siar? Karena dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah kalau salah satu tanda bersyukur adalah kita cerita ke orang-orang. Fa'amma binikmati rabbika fadis, kalau kamu dapat nikmat ceritakan betapa nikmatnya bisa ngaji ke sana, ngaji ke sini. Banyak orang pengen ngaji tuh nggak bisa berangkat kemana-mana. Ada kesempatan ya kan, nggak ada yang namanya temennya untuk berangkat. Tapi ada temennya, nggak ada kesempatan. Maka kalau niatnya adalah bersyukur kepada Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadis, sambil niatnya ngajakin nih loh kalau ngaji kayak gini tuh enak loh. Kita bisa nanya jawab, bisa ini bisa itu, ditaruh di story. Kalau niatnya adalah bersyukur. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ngajiku, postingan aku hanya untuk Allah. Kalau balik lagi tadi guru kita mengatakan ikhlas itu gak kelihatan. Saya juga gak bisa bilang sama teman-teman, alah kayak ngaji kemana-mana kayak diposting. Pamer amat, berarti saya ada yang punya penyakit hati. Kenapa saya punya penyakit hati? Karena saya iri dengki. Kenapa saya iri dengki? Karena saya gak diajak. Banyak orang tuh sebenarnya tuh kadang-kadang suka merasa marah karena dia nggak diajak. Aku jalan-jalan ke sini, terus kita jalan-jalan padahal dia nggak diajak. Nah ini jadi kembali lagi jangan pernah kita menghakimi orang bahwa orang itu adalah pamer atau ria. Juga lihat ke hati kita, jangan-jangan kita yang iri dengki, jangan-jangan kita yang nyolot. Bahasanya nih ya, kuota dia. Ya kan? Sosial media dia, kenapa jadi kita yang nyolot? Iya. Halo, kan gitu ya. Jadi benerin lagi ke hati kita, Robbana filana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina gilalil ladzina amanu. Robbana innaka raufur rahim. Jadi tergantung apa kalau niatnya siar insya Allah dapat pahala. Kalau emang niatnya kita ria ya nggak dapat. Balik lagi tadi guru kita menyatakan hati orang siapa yang tahu. We listen, we don't judge. Artinya? Artinya jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Bu, Ya. tadi kesimpulannya sih memang harus jaga hati satu, lurusin niat. Dan yang hobi scrolling ya, hobi kepo, liatin Instagram orang atau medsos orang juga. Jangan sampai hatinya juga jadi dengki ya. Iya betul. Ya. Kita juga yang ngeliatin orang kadang-kadang suka ke bawah-bawah ya Bu ya. Enak banget jalan-jalan akhirnya muncul perasaan iri. Betul apa betul? Iya Ya. Betul. Ya deh, mudah-mudahan Allah lindungin kita dari fitnah ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan kembali tetap di program kesayangan Cahaya Hati Indonesia.